Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, kembali lagi bersama saya Mina Vandiana sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2023 Kelompok 3 Angkatan 8. Saya sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Celala Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan sedikit memaparkan resum agenda 3 Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS yaitu menerima gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan RI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijaksanaan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan fungsi kode etik sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Penerapan sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Smart ASN yaitu ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Etika bermedia digital.
Pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Aman bermedia digital. 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama kognitif, kedua afektif, dan ketiga konatif atau behavioral. Sekian pemaparan dari saya tentang agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.